Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismir Kasbekti dari kelas 4A Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang rantai Markov pada mata kuliah riset operasi. Yang pertama, pengertian tentang rantai Markov. Rantai Markov atau Markov-Chain adalah sebuah teknik perhitungan yang umumnya digunakan dalam melakukan pemodelan bermacam-macam kondisi. Teknik ini juga digunakan untuk membantu dalam memperkirakan perubahan yang mungkin terjadi di masa mendatang. Perubahan-perubahan tersebut diwakili dalam variabel-variabel dinamis di waktu-waktu tertentu, sehingga perlu untuk menyimpan nilai dari variabel keadaan pada tiap-tiap waktu tertentu itu. Kemudian, sejarah tentang rantai Markov. Model rantai Markov ditemukan oleh seorang ilmuwan Rusia bernama Andrei Andreevich Markov pada tahun 1906, yang mana dia mengatakan untuk setiap waktu dalam lambang T, ketika kejadian adalah KT dan seluruh kejadian sebelumnya adalah KT dalam kurung J dan titik-titik sampai KT dalam kurung J min N yang terjadi dari proses yang diketahui, probabilitas seluruh kejadian yang akan datang hanya bergantung pada kejadian pertama dan tidak bergantung pada kejadian-kejadian sebelumnya, yaitu seperti kejadian 1, seperti kejadian 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada analisa Markov. Dalam kenyataannya, penerapan analisa Markov bisa dibilang cukup terbatas karena sulit untuk menemukan permasalahan yang memenuhi semua sifat yang diperlukan untuk analisis Markov. Terutama persyaratan bahwa probabilitas transisi harus konstan sepanjang waktu. Proses Markov-Chain terdiri dari dua prosedur, yaitu menyusun matriks probabilitas transisi dan kemudian menghitung kemungkinan market share di waktu yang akan datang. Untuk probabilitas transisi tadi adalah sebagai contoh pergantian yang mungkin dilakukan oleh konsumen dari satu merek ke merek yang lain. Konsumen dapat berpindah dari satu merek ke merek yang lain disebabkan karena periklanan, promosi khusus, harga, ketidakpuasan, dan lain sebagainya. Untuk gambar atau bentuk dari rantai Markov sendiri itu bisa dilihat seperti gambar berikut ini. Langkah-langkah untuk menyelesaikan perhitungan probabilitas pada periode waktu tertentu menggunakan rantai Markov adalah sebagai berikut. Yang pertama, buatlah matriks transisi dari probabilitas yang diketahui. Kedua, lakukan operasi perkalian matriks dari probabilitas waktu sebelumnya dengan matriks transisi. Rumusnya adalah matriks periode ke N sama dengan matriks periode ke N plus 1 dikali matriks transisi. Yang ketiga, ulang proses yang sama sampai menemukan probabilitas yang hendak dicari. Jadi, dalam perhitungan probabilitas yang terus berulang tersebut, akan ditemui pada periode tertentu bahwa probabilitas hasil perhitungan kedua matriks itu bernilai sama atau tetap atau tidak berubah apabila dihitung untuk periode-periode selanjutnya. Kondisi ini disebut dengan probabilitas keadaan tetap atau steady state probability. Langkah yang dikerjakan untuk menemukan steady state probability atau probabilitas keadaan tetap tadi adalah sama seperti langkah untuk menghitung probabilitas pada kondisi tertentu. Untuk contohnya, misalkan suatu survei dilakukan di sebuah wilayah di kota Jakarta. Diketahui bahwa wilayah tersebut terdiri dari 1.000 keluarga. Dari survei tersebut diperoleh data bahwa 600 keluarga merupakan pelanggan tos serba dan 400 keluarga merupakan pelanggan tos serba ada. Pada bulan itu diketahui bahwa dari 600 keluarga pelanggan tos serba diperoleh data bahwa 400 keluarga tetap berbelanja di tos serba
serba dan 200 lainnya berbelanja di tos serba ada. Kemudian dari 400 keluarga pelanggan tos serba ada dinyatakan bahwa 150 keluarga tetap berbelanja di tos serba ada, sedang 250 lainnya berbelanja di tos serba. Hitunglah matriks probabilitas transisi untuk permasalahan di atas. Penyelesaiannya, yang pertama, langkah pertama yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan pertanyaan di atas adalah dengan menentukan matriks transisi untuk menghitung nilai probabilitas. Yang pertama, probabilitas bulan pertama serba dan bulan kedua serba itu sama dengan 400 per 600, sama dengan 0,667. Kemudian probabilitas bulan pertama toko serba dan bulan kedua toko ada sama dengan 200 per 600, sama dengan 0,333. Kemudian probabilitas bulan pertama toko ada dan bulan kedua toko serba sama dengan 250 per 400, sama dengan 0,625. Kemudian probabilitas bulan pertama toko ada dan bulan kedua toko serba sama dengan 150 per 400, sama dengan 0,375. Sehingga matriks transisi yang diperoleh adalah sebagai berikut. Kemudian apabila pada bulan pertama keluarga tersebut memilih untuk berbelanja di toko serba, artinya keluarga tersebut pasti memilih untuk berbelanja di toko serba. Jadi probabilitas keluarga tersebut datang ke tos serba adalah 1, dan probabilitas keluarga tersebut datang ke tos serba ada adalah 0. Sehingga matriks probabilitas untuk bulan pertama adalah 1 dan 0. Apabila dilakukan perkalian antara matriks probabilitas pada bulan pertama dengan matriks transisi pada kasus ini, maka diperoleh data sebagai berikut. Probabilitas pada bulan kedua yang diperoleh memiliki nilai yang sama dengan matriks transisi pada baris pertama. Tentu saja demikian, karena perhitungan yang dilakukan adalah matriks pada bulan pertama dengan matriks transisi yang dibentuk dari data probabilitas pada bulan kedua. Kemudian, untuk menghitung probabilitas pada bulan ketiga adalah dengan mengoperasikan perkalian matriks antara matriks probabilitas bulan kedua dengan matriks transisinya, sehingga diperoleh sebagai berikut. Jadi, diperoleh probabilitas bulan ketiga apabila pada bulan pertama memilih di toko serba untuk tos serba adalah 0,653 dan tos serba ada adalah 0,347. Perlu diingat bahwa jumlah probabilitasnya itu harus selalu 1. Mungkin demikian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.